teman-teman Mangrovers, kembali lagi di Rovcast ketiga. Aku Anik. Aku Didan. Kali ini kita akan membawakan siaran dengan episode cerita dari Jagapati. Nah teman-teman, kali ini kita lagi siaran di salah satu kawasan konservasi di daerah Cilacap, yaitu ekowisata mangrove Simanja di Desa Jagapati, Kabupaten Cilacap. Nah, tempat ini emang udah terkenal banget buat konservasi mangrove-nya dan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat setempatnya sendiri. Kami dari ini Pak, dari USUD. Ya. Perkenalkan, saya Didan dan ini Ani. Oke. Ini kebetulan kami sering membahas mengenai mangrove ya Pak. Boleh perkenalkan mungkin Bapak? Ya, bisa perkenalkan. Nama saya Pak Maswan, selaku Ketua KPK Kelompok Tani Hutan Penggiat Mangrove di Kelurahan Kotawaru. Di sini akan memperkenalkan dan juga beberapa unit usaha, kegiatan-kegiatan di dalam kelompok kami yang awalnya di tahun 2016 kita menjadi kelompok. Waktu itu ada 9 anggota. Alhamdulillah di tahun 2019 berbentuk SK dari kelurahan ada 32 anggota dari bapak maupun ibu. Mungkin boleh ini Pak lebih lengkap lagi mengenai awal mulanya kawasan ini Pak bisa berubah menjadi seindah ini, menjadi Simanja ini Pak. Ya. Asal mulanya di tahun 2000. Tanah ini tanah sangat gundul dari bapak saya almarhum, dari Bapak Kartosaryan, yang merasa terpanggil, tergugah. Intinya bagaimana tanah ini jangan abrasi, nantinya bisa ditanami. Nah, beliau menanam dari tahun 2000. Seluas ini ada 2 hektaran, legalitasnya di tanah perhutani, tidak ada yang bayar, tidak ada yang perintah. Setelah tahun 2016 dari bapak saya almarhum membuat pembibitan mangrove tersebut, dibuat rocekan atau persemaian, itu dijual ke luar kabupaten berkolaborasi dengan Dinas Kelautan. Setelah tahun 2016 berbentuklah kelompok, yaitu kelompok Sida Asih. Iya. Di tahun 2019 terjadilah pembentukan SK dari kelurahan. Waktu itu sudah ada 32 anggota dari bapak maupun ibu, di mana di kegiatan kami ada beberapa unit usaha, di antaranya satu lebah kelanceng, dan yang kedua ada empang secara silvofishery, di mana di empang tersebut ditaburi kakap merah, kerapu, nila, dan kepiting juga. Istilahnya karena kita legalitasnya tanah perhutani, ada aturan tumpang sari, di mana kita membuat empang, tengahnya buat sarean, dan pinggirnya juga ditanami mangrove, tengahnya juga ditanami mangrove. Dan yang selanjutnya ada olahan buah mangrove yang berdasar dari buah mangrove menjadi tepung. Tepung tersebut sudah dikonsumsi oleh ibu-ibu, yaitu ada onde-onde basah, onde-onde kering, cistik, pasel, dan masih banyak lagi. Dan selanjutnya ada, karena di sini ada ekowisata Simanja, itu mangrove, wisata alam mangrove juga. Ada susur sungai, dan juga terutama di kelompok kami yang masuk kasnya besar itu kegiatan pembibitan mangrove. Di tahun 2020 aja, itu waktu pandemi, kita bisa menjual ke luar kabupaten sampai 200.000 bibit per tahun. Juga di kelompok kami cenderung dengan mengedukasi dengan anak-anak sekolah dari PAUD sampai ke perguruan tinggi. Dan juga di PT-PT terdekat kita diberi mandat untuk menanam menjadi pelaksana. Kita penghijauan di sini ada aturan, setelah menanam kami ada perawatan 1 tahun. Karena apa? Karena penanaman 1 tahun itu masih rawan. Nah, yang kita tanam yang dominan di sini ada 3 jenis, yaitu Rhizophora mucronata, Rhizophora apiculata, Bruguera. Sebetulnya ada masih juga
Seriop sama Silocarpus. Di Kelurahan Kotawaru atau Segara Anakan ini dari mangrovenya ada 56 jenis mangrove. Ya, mungkin Bapak selanjutnya kan kalau semisal kita lihat kan si Manja ini berdirinya di tengah-tengah masyarakat gitu Pak. Oke. Nah, kira-kira dari adanya si Manja ini tuh ada berdampak dari ke masyarakat sekitarnya gitu nggak? Mungkin dari segi sosial atau ekonominya gitu Pak? Ya, karena di tahun 2016 nyampe kemarin kita dibina oleh Patra Niaga Integrated Terminal Cilacap selama 5 tahun. Alhamdulillah kegiatan atau program ini dari CSR dari Patra Niaga tersebut ada dampak positifnya dari kelompok maupun masyarakat selingkungan. Misalnya karena dari kelompok kami semua lansia dan juga pekerjaannya tiap hari 1 nelayan dan 2 petani. Karena petani juga ada musiman, tanahnya tanah tada hujan, sawahnya, dan nelayan juga kadang-kadang 6 hari nangkep, 6 hari prei. Nah sekiranya kalau dari petani sama nelayan lagi prei, kan lumayan bisa masuk ke kelompok kami, bisa istilahnya ada yang mencari propagul untuk membuat persemaian pembibitan di kelompok kami, dan juga dari ibu-ibunya bisa tanah dimasukkan polybag itu juga mendapat upah dan ada dampak ekonominya. Kami di kelompok kami yang bapaknya ada 16 anggota, kita istilahnya apa ya, sering sosialan. Namun di kelompok kami kalau banyak sosialnya tidak ada dampak ekonominya pasti bubar. Bagaimana caranya kita bisa membuat atau menciptakan lapangan kerja? Tadi kan dilihat manfaatnya banyak sekali ya Pak buat mangrove itu. Mungkin peran paling besar dari mangrove sendiri itu untuk kehidupan masyarakat di sini apa sih Pak? Peran paling besar kehidupan di masyarakat ini kan masalah penanaman mangrove udah tertera, karena mangrove bentengnya abrasi bukan se-Indonesia, itu se-dunia. Apalagi dari anak-anak sekolah sudah tahu. Sekarang perubahan iklim, hawa panas yang luar biasa, apalagi nanti kalau di tahun 2050 hawa panas yang luar biasa. Dengan cara apa? Dengan satu-satunya jalan dengan cara penghijauan di darat maupun di sungai. Tidak sih 100%, tapi 50% lumayan. Tanah menjadi gersang, kalau ada tanamannya pasti hijau lumayan. Kita menanam satu aja secara tidak langsung, kita sudah mewarisi ke anak cucu kita yang belum lahir. Apalagi kita bisa menanam 1 hektar, itu bisa menyerap karbon 4.500 sekian ton. Itu luar biasa. Itu satu contoh. Nah, kita menanam 1 pohon aja itu sudah bisa menghidupi 10 hewan habitat yang ada di sekitar situ. Kan luar biasa. Itu manfaat dan kegunaan mangrove itu sebagian kecil. Masih banyak lagi manfaatnya dan kegunaannya. Manfaatnya bukan cuma di masyarakat sekitar ya Pak, tapi seluruh dunia ya Pak. Apalagi masalah tsunami seluruh Indonesia sudah tahu, karena tanaman mangrove itu bisa untuk menanggulangi datangnya air. Enggak sih 100%, 50% karena agak mending kalau ada mangrove-nya. Nah, sebetulnya penanaman mangrove ini gampang-gampang susah Mas. Gampangnya sudah hidup ya, tapi susahnya untuk merawat. Nah, kita menanti kebesaran seperti itu, sebesar itu sudah 25 tahun. Makanya dari kelompok mengimbau kepada masyarakat juga, kita mengedukasi dengan anak-anak sekolah. Kenapa? Karena anak-anak sekolah generasi penerus juga. Ya istilahnya punya jiwa rasa Mas Darling. Masyarakat sadar lingkungan. Satu, terutama di lingkungan kita sampah. Dan yang kedua itu penghijauan, yaitu di mangrove juga. Mungkin kalau misal lihat kan tadi saya dan teman-teman juga udah sempat berkeliling ya Pak. Ya. Itu di beberapa sudut kan ada kayak semacam papan kayu yang isinya jenis-jenis mangrove yang di bawahnya. Itu sebagian. Nah itu berarti memang si Manja ini juga udah bergerak di wisata edukasi gitu ya Pak? Ya, Berarti sudah kita termasuk. edukasi. Misalnya dari anak-anak mengedukasi. Saya mengedukasi dengan anak-anak sekolah. Dari sekolah mana mau sosialisasi tentang mangrove. Alhamdulillah di si Manja ini sudah ada pakarnya, itu Pak Sutiono.
itu pakar mangrove juga. Kalau di lapangan saya, tapi kalau secara teori dan praktek itu Pak Sudiono itu sudah alhamdulillah menjadi narasumber ke tempat-tempat teman-teman kelompok yang lain. Contohnya ke di mangrove juga pernah, banyak sih itu yang beliau lakukan. Yang dari Kebumen masuk sini, intinya ya belajar bareng di sini juga, tentang kepiting juga, tentang silvopeseri juga. Karena kita sekarang didampingi oleh Yayasan Rekam Nusantara dari Bogor. Nah, mungkin Bapak kan di sini masuknya juga ekowisata yang pastinya gak lepas dari ada pengunjung kan Pak? Ya. Beberapa pengunjung yang kesini itu memang biasanya ngapain sih Pak? Mungkin cukup emang sengaja berwisata atau ada mahasiswa yang melakukan penelitian di sini juga gitu Pak? Bermacam-macam dari wisatawannya. Kalau misalnya ibu-ibu membawa anak, kalau dari anak-anak permainan di sana ada. Kalau ibu-ibunya misalnya pesan seafood maupun yang lainnya, pasti sambil karaokean di sini. Itu khususnya kalau ibu-ibu. Kalau dari community anak-anak sekolah ya kita layani sama Pak Sudiono juga. Istilahnya mau belajar bareng tentang mangrove, ada melakukan penanaman di sini, apalagi dari dinas-dinas instansi terkait lainnya, ya misalnya dari Cilacap bagian apa, ya misalnya ada seremoni dari penanaman dari kemarin Pelindo juga, atau dari RDMP, Adikarya, Jasa Tirta, itu masih banyak lagi sih, dari Patraniaga seperti itu. Berarti nanti kalau misal ada mahasiswa yang mengajukan penelitian di sini gitu bisa menerima berarti ya? Itu sudah sering lakukan di kelompok ini. Berarti mungkin kalau misal Bukan teman-teman hanya dari Purwokerto, itu dari Lampung juga pernah kesini. Nah, berarti nanti teman-teman yang mau ngajuin atau melakukan penelitian tentang topik seputar mangrove bisa langsung ke Simanja juga karena menerima berarti ya Pak? Iya, karena kita cenderung edukasi dengan anak-anak sekolah dari PAUD sampai ke perguruan tinggi. Ya wajar kalau ada dosen masuk sini, kadang-kadang saya sama Pak Sudiono debat karena apa? Sepengetahuan saya dengan cara praktek, tapi kalau dari Pak dosennya atau Bu dosen itu kan dari teori juga. Kita debat secara langsung, kita sudah melakukan. Ya misalnya caranya penanaman dari tempat lokasinya seperti apa, strateginya seperti apa kan harus kita teliti, kita lakukan, kita sudah melakukan itu semua. Itu pengalaman saya sama Pak Suti. Tadi kan mungkin di sini banyak kegiatan ya Pak. Itu juga melibatkan banyak masyarakat. Iya. Pak, mungkin dari anak muda di daerah sini gitu Pak, itu ikut terlibat atau tidak Pak? Dan itu mungkin bagaimana Bapak nanti meneruskan Simanja ini Pak? Nah, secara tidak langsung saya takutnya di situ Mas. Kita sudah mengedukasi dengan anak-anak sekolah, alhamdulillah sudah clear, sudah itu semua lah ya. Tapi generasi penerus kami di sini karena kita sudah lansia, harusnya kan dari pemuda-pemuda. Nah, kebetulan di Kelurahan Kutawaru ini kalau yang sudah lulusan SMK rampung pasti kursus langsung berangkatnya ke luar negeri. Misalnya ke Jepang, ke Korea, ya mending-mending ke Taiwan. Karena apa? Karena menunjang masa depan dia. Setelah rampung kontrak udah bisa beli mobil, motor, rumah, tanah, kan seperti itu. Kalau di kelompok sini enggak. Tapi jangan salah, kalau kita sudah jalan ya lumayan sih untuk menyambung hidup. Karena di kelompok kami juga yang namanya kelompok kan sampingan lah ya. Tapi jangan salah, sampingan ini kalau sudah jalan ya alhamdulillah ya lumayan juga. Itu yang tepat, yang pasti kan kaum petani sama nelayan berarti kan cari ikan, sama petani ya berarti nanam padi sama jagung apa-apa. Tapi di kelompok kami buat sampingan lumayan sih. Dampak positifnya ada sih. Mungkin terakhir ya Bapak sebelum kita tutup Ya. Dari Bapak ada harapan nggak Pak buat ke masa depan dari Simanja ini gitu? Atau mungkin juga buat masyarakat pesisir yang lainnya gitu? Kalau harapan saya sih banyak sebetulnya, cuma kita cenderung dengan pembibitan dan penghijauan tadinya. Kita menanam sudah ratusan ribu kali berapa di Kelurahan Kutawaru Segara Anak kan khususnya.
Nah, kita sudah menanam, kita sudah merawat 1 tahun. Nah, kelanjutan itu dari mangrove yang sudah besar nantinya mau bagaimana? Sedangkan di kelompok kami itu tidak hak untuk menjaga semua, karena sudah ada pemenangnya, ya misalnya dari Pokmaswah atau dari PSDKPK atau dari mana, kan harus ada kelanjutannya. Kalau kita semua ya gimana ya, namanya kita kan kelurahan bukan desa, nggak bisa membuat aturan sendiri. Kalau kita membuat aturan harusnya ya ke Sekda bagaimana, karena kita nggak punya BUMDes juga, karena kelurahan. Cuma kita mengedukasi dengan anak sekolah, memang alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar tentang penghijauan. Namun yang kita harapkan dan kelanjutannya mau seperti apa dari mangrove-mangrove yang sudah besar. Dari pihak mana yang mau meneruskan, harus melestarikan, menjaga, kan ada aturannya sendiri. Oke, semoga ya Pak nanti kedepannya ada penerus di Ya. Cimanja ini ya Pak. Juga terima kasih banyak ya Pak atas Ya. Diskusi kali ini ya Pak. Kami sudah diterima dengan baik dan juga Oke. wawasannya apa ya, pengalamannya sangat luar biasa gitu Pak bagi kami Pak. Sangat Nah, bermanfaat wawasan Pak. juga bener Ya Pak. Pak. Tidak Dan juga semua. jangan lupa buat teman-teman yang main ke Cilacap, jangan lupa main ke Cimanja. Ya, karena di sini udah tersedia berbagai fasilitas dari ekowisatanya juga, terus ada kuliner juga, sama ada edukasinya juga. Cimanja artinya konservasi mangrove Jagapati. Nah, Cimanja, konservasi Betul. mangrove Jagapati. Nah, mungkin teman-teman bisa diingat ya bahwa 1 mangrove hari ini itu bisa bermanfaat di kemudian hari. Dan sampai jumpa lagi di Rovcast ketiga di episode selanjutnya. Saya Ani Saya Didan. dan kami pamit undur diri dari Desa Jagapati. Terima kasih.